Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai pemodelan pola dan pengaruh kriminalitas di Indonesia melalui klasterisasi dan regresi binomial negatif. Untuk latar belakangnya sendiri, tingkat kriminalitas di Indonesia itu merupakan salah satu isu sosial yang kompleks dan terus menjadi sorotan publik. Berdasarkan laporan statistik kriminal 2023 oleh Badan Pusat Statistik ataupun BPS, ribuan kasus tindak pidana dilaporkan setiap tahunnya di berbagai provinsi dengan tren yang tidak merata antar wilayah. Kemudian juga diikuti dengan faktor sosial ekonomi menyebabkan kurangnya pemahaman pola wilayah hewan. Oleh karena itu, kami di sini mengambil tujuan untuk menganalisis pola dan faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi tingkat kriminalitas antar provinsi untuk mendukung kebijakan pencegahan yang lebih tepat sasaran. Data yang kami gunakan bersumber dari BPS atau Badan Pusat Statistik Indonesia dan juga portal data pemerintahan yaitu dari satu data Kemenaker. Untuk variabel yang kami pakai terdiri dari beberapa uh, pengelompokan yaitu dari jumlah tindak pidana dan juga kejahatan, kemudian ada juga dari pendidikan, kemudian ada dari pengangguran dan juga ekonomi. Untuk alur penelitiannya sendiri terbagi menjadi dua proses besar yaitu yang pertama melalui pemodelan regresi negatif binomial dan juga clustering. Selain itu kami juga melakukan exploratory data analysis. Selanjutnya di sini kami melakukan analisis EDA, yaitu yang pertama yaitu outlier. Untuk dari 8 variabel itu ada beberapa outlier, namun untuk outlier yang ekstrim itu pada variabel jumlah tindak pidana serta angka anak tidak lulus sekolah di usia 7 sampai 15 tahun. Pada outlier ini mengindikasikan bahwa terjadinya ketimpangan wilayah menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat kriminalitas dan indikator sosial ekonomi lainnya di Indonesia. Selanjutnya itu statistika deskriptif. Nah, untuk jumlah tindak pidana Indonesia itu mencapai 588.991, sedangkan rata-rata angka anak tidak lulus sekolah itu sangat kecil, yaitu di 1 sampai 7%, yang akhirnya menyebabkan bahwa sebagian besar provinsi itu memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah jika dilihat dari statistika deskriptifnya juga. Next. Selanjutnya yaitu jumlah penduduk. Tiga provinsi yang dengan jumlah penduduk terbanyak itu di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sedangkan provinsi dengan jumlah penduduk tersedikit itu ada di Kalimantan Utara. Bisa dilihat dari plot bahwa perbedaan yang sangat signifikan mengindikasikan bahwa perbedaan mencerminkan ketimpangan dalam distribusi populasi di Indonesia. Selanjutnya itu UMP. DKI Jakarta memiliki UMP tertinggi di angka 5,2 juta, sedangkan yang terendah itu di Jawa Timur dan Gorontalo dengan masing-masing di angka 2 juta. Nah, UMP ini dipengaruhi faktor tingkat pembangunan dan biaya hidup di masing-masing provinsi. Next. Selanjutnya, kami membuat peta tematik untuk menggambarkan jumlah tindak pidana di setiap provinsi di Indonesia. Semakin gelap warna pada peta menandakan bahwa jumlah tindak pidana di wilayah tersebut lebih banyak dari provinsi lainnya. Sedangkan warna yang lebih pudar menandakan jumlah tindak pidana yang lebih rendah. Bisa kita lihat provinsi-provinsi di barat Indonesia memiliki jumlah tindak pidana yang lebih tinggi. Sementara itu provinsi di timur Indonesia memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah. Pola ini menunjukkan bahwa provinsi dengan tingkat urbanisasi dan kepadatan penduduk yang tinggi cenderung memiliki jumlah tindak pidana yang lebih besar. Next. Selanjutnya yaitu persentase penduduk miskin. Nah, di sini ada terdapat Papua, yaitu memiliki tingkat penduduk miskin terbesar, itu lebih dari 25%. Sedangkan Bali dan Kalimantan Barat itu memiliki tingkat penduduk miskin terendah atau di bawah 5%. Nah, ketimpangan antara Papua dan juga Bali dan Kalimantan Barat ini menunjukkan memperkuat disparitas dalam akses layanan dasar, peluang ekonomi, dan juga kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya yaitu TPT atau TPAK. Sebagian besar provinsi itu memiliki TPT 3 sampai 4%. Namun TPAK-nya itu 70 sampai 73%. Perbedaan angka yang sangat besar ini menunjukkan meskipun tingkat pengangguran itu relatif sedang, partisipasi angkatan kerja cukup tinggi. Lalu juga terdapat beberapa provinsi seperti Papua Barat dan Bali itu mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan pasar tenaga kerja. Next. Selanjutnya yaitu jumlah anak tidak lulus sekolah. Papua memiliki jumlah anak tidak lulus sekolah itu sebanyak lebih dari 70%, sedangkan yang tidak lulus sekolah itu em, ada terdapat di DI Yogyakarta, terdapat di provinsi yang ada di plot ini. Sedangkan itu dari plot ini mengindikasikan bahwa jumlah anak tidak lulus sekolah itu cenderung menurun seiring bertambahnya usia, dan ketimpangan yang bisa terlihat bahwa antara Papua dengan provinsi lainnya itu sangat timpang, yang menunjukkan disparitas dalam akses dan kualitas pendidikan. Selanjutnya itu korelasi. Di sini terdapat beberapa korelasi positif yang kuat antara jumlah tindak pidana dan angka anak tidak lulus sekolah di usia 13-19 tahun serta 16-18 tahun. Kemudian ada juga korelasi negatif yang cukup signifikan antara TPT dan TPAK. Next. Kemudian berikut dari hasil analisis clustering yang kami lakukan. Yang pertama, berikut cara kami dalam menentukan jumlah fitur UMAP dan clustering optimal untuk data kami. Yang pertama, pada grafik fitur UMAP. Terlihat bahwa UMAP dengan dua fitur menghasilkan siluet skor tertinggi menandakan bahwa representasi dua dimensi paling optimal. Kemudian untuk grafik elbow method terlihat bahwa penurunan tajam nilai inersia pada saat K 2 yang menunjukkan bahwa jumlah cluster optimal untuk K-means adalah dua cluster. Next. Kami mencoba tiga algoritma yaitu hierarchical DB-scan, dan juga K-means. Hal ini menunjukkan bahwa K-means memiliki siluet skor tertinggi yaitu 0,459. Maka dari itu interpretasi selanjutnya kami menggunakan hasil dari clustering K-means.
Dilihat dari visualisasi, clustering dari K-means menunjukkan dua klaster besar. Yang pertama yaitu klaster 1 didominasi wilayah barat Indonesia, seperti Jawa, Sumatera, dan juga Sulawesi Selatan. Sedangkan pada klaster 0 mencakup wilayah tengah dan juga timur seperti Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. Pemisahan ini mencerminkan perbedaan karakteristik antar wilayah yang berhasil ditangkap oleh algoritma K-means. Kemudian dari visualisasi peta ini dapat dilihat bahwa Pulau Jawa, Sumatera itu mendominasi sebagai klaster 1, sedangkan Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan NTT lebih banyak tergolong dalam klaster 0. Pola ini mengindikasikan bahwa distribusi ini, klaster ternyata cukup dipengaruhi oleh faktor geografis, kepadatan penduduk, dan urbanisasi yang berkaitan dengan tingkat kejahatan dan karakteristik sosial tiap wilayah. Next. Berdasarkan perbedaan statistik kejahatan pada masing-masing klaster, klaster pertama dominan pada kejahatan umum, pembunuhan, kesusilaan, perampokan, ketertiban umum, dan lingkungan hidup merepresentasikan wilayah dengan kriminalitas umum tinggi. Sedangkan klaster 0 dominan pada kejahatan khusus, penganiayaan, pencurian tanpa kekerasan, narkoba, korupsi, dan keamanan publik yang cenderung mewakili kejahatan terkhusus atau terorganisir. Perbedaan antara klaster 0 dan 1 ini mengindikasikan bahwa klaster terbagi berdasarkan variasi profil kriminalitas antar wilayah. Kemudian untuk UMP, dari perbandingan rata-rata UMP, klaster 1 memiliki rata-rata upah minimum provinsi yang lebih tinggi dibanding klaster 0. Kalau perbandingan sebaran data klaster 0 memiliki rata-rata yang lebih rendah dan nilai maksimum UMP yang juga lebih tinggi. Jadi kesimpulannya klaster 1 kemungkinan terdiri dari provinsi dengan tingkat ekonomi lebih maju, sedangkan klaster 0 cenderung terdiri dari provinsi dengan UMP rendah dan distribusi lebih merata. Next. Sedangkan dilihat dari statistik pendidikan, di sini ada angka anak tidak lulus sekolah pada usia 7 sampai 12 tahun menunjukkan bahwa angka ketidaklulusan rendah di kedua klaster. Kemudian pada usia 13 sampai 15 tahun, klaster 0 memiliki median yang lebih tinggi dan juga variasi yang lebih besar dan juga terdapat outlier. Kemudian pada usia 16 sampai 18 tahun, sebarannya lebih merata di kedua klaster. Nah, mediannya juga hampir sama, tapi masih ada beberapa outlier di beberapa wilayah. Artinya klaster 0 menunjukkan keragaman yang lebih tinggi dalam ketidaklulusan terutama pada usia remaja. Kemudian pada statistik pengangguran, di sini ada TPT. Klaster 1 menunjukkan TPT yang lebih tinggi dan juga sebarannya lebih luas. Kemudian TPAK sebarannya mirip di kedua klaster, namun klaster 0 sedikit lebih tinggi. Kemudian pada persentase penduduk miskin, klaster 0 memiliki sebaran yang lebih lebar dan juga median yang lebih tinggi. Artinya pada klaster 0, pada klaster 1 pengangguran lebih tinggi namun kemiskinannya lebih terkendali, dan pada klaster 0 keragamannya tinggi pada partisipasi kerja dan juga kemiskinan. Selanjutnya, dilakukan pemodelan dengan menggunakan regresi negatif binomial. Pemodelan dengan menggunakan regresi negatif binomial dilakukan karena variabel dependen dalam analisis ini merupakan data count. Pada perintah ini, kami juga melakukan regresi dengan Poisson, namun dapatkan hasil dispersi sehingga dilanjutkan dengan pemodelan dengan regresi negatif binomial. Berikut merupakan hasil dari pemodelan regresi negatif binomial. Dalam penanalisis ini, dilakukan pengujian secara parsial untuk mengerti apa masing-masing variabel berpengaruh signifikan dengan variabel dependen. Dalam pengujian secara parsial ini digunakan H0 bahwa variabel berpengaruh signifikan dan H1 variabel berpengaruh secara signifikan dengan taraf signifikan. Dalam analisis ini didapatkan bahwa hanya variabel populasi yang memiliki nilai p-value kurang dari 5%, sehingga diketahui bahwa hanya variabel populasi yang berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya jumlah tindak pidana. Selanjutnya dilakukan pengujian secara serentak untuk mengetahui apakah variabel secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap model. Dalam pengujian ini digunakan H0, tidak ada variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah tindak pidana, dan H1 minimal ada satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah tindak pidana. Pengujian ini digunakan dengan menggunakan likelihood ratio test dengan mendapatkan nilai p-value 0,0031, yang mana didapatkan keputusan tolak H0, yang berarti minimal ada satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah tindak pidana. Hal ini sesuai dengan dari pengujian parsial bahwa hanya populasi yang memiliki taraf signifikansi signifikan. Selanjutnya dilakukan pengujian dengan menggunakan goodness of fit untuk mengetahui apakah model regresi sudah baik dan cocok dengan data. Oleh karena itu digunakan hipotesis, model fit, dan hipotesis alternatif tidak fit. Dari pengujian goodness of fit dengan menggunakan jenis uji deviance dan percentage square, didapatkan nilai p-value yang lebih besar dari 5%, sehingga didapatkan keputusan gagal tolak H0, sehingga model sesuai dengan data. Hal ini menunjukkan bahwa model negatif regresi ini cocok untuk data yang digunakan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari metode pertama yaitu clustering. Analisis K-means yang digunakan berhasil mengelompokkan provinsi di Indonesia ke dalam dua klaster dengan karakteristik sosial ekonomi yang khas. Klaster pertama yaitu klaster yang diisi dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera dengan ciri-ciri kriminalitas umum yang lebih tinggi dan UMP dan TPT yang tinggi serta kemiskinan rendah dan terkonsentrasi. Klaster kedua diisi oleh provinsi-provinsi Indonesia di bagian tengah dan timur yang memiliki ciri-ciri kemiskinan dan ketidaklulusan sekolah yang lebih tinggi dan kriminalitas yang lebih bersifat khusus seperti narkoba, korupsi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kesimpulan untuk metode yang kedua yaitu regresi. Metode regresi yang digunakan adalah model regresi binomial negatif karena data tindak pidana terbukti mengalami overdispersi dan hasil goodness of fit menunjukkan bahwa model ini sesuai dengan data.
Jumlah populasi merupakan satu-satunya variabel yang terbukti berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap jumlah tindak pidana. Dan yang terakhir, variabel seperti angka putus sekolah, UMP, tingkat pengangguran, dan persentase penduduk miskin tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam model regresi agregat di tingkat provinsi. Selanjutnya, untuk saran, untuk pemangku kepentingan, karena perbedaan karakteristik antar klaster menunjukkan bahwa strategi preventif kejahatan perlu disesuaikan dengan konteks sosial ekonomi lokal, yang artinya tidak bisa disamaratakan untuk seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah dengan melakukan pemodelan regresi secara terpisah untuk masing-masing klaster untuk melihat apakah faktor sosial ekonomi memiliki pengaruh yang berbeda di tiap kelompok wilayah. Yang kedua adalah menganalisis pengaruh variabel sosial ekonomi terhadap jenis-jenis tindak pidana yang lebih spesifik. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.